Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badria dengan akhir NIM 005. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Yang pertama yaitu mengenai kata benda. Kata benda tersendiri yaitu kata yang mengacu pada manusia, benda, atau konsep. Nah, kata benda ini dibagi menjadi dua, yaitu kata benda abstrak dan kata benda konkret. Kata benda abstrak yaitu kesatuan yang tak bernyawa, contohnya seperti pendapat, keinginan, atau perasaan. Lalu yang kedua yaitu kata benda konkret. Kata benda konkret adalah kata benda yang menunjukkan pada sebuah hal yang bisa dilihat ataupun disentuh. Contohnya yaitu buku, kayu, tembok, dan lain-lain. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai identitas diri. Nah, identitas diri ini yaitu mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri, serta tidak tenggelam dalam peran yang dimainkan, misalnya sebagai anak, teman, pelajar, ataupun teman sejawat. Nah, di dalam identitas diri ini terdapat gelar kekerabatan, yang dimana gelar kekerabatan itu gelar atau sapaan yang digunakan yang biasanya dipakai pada orang yang mempunyai ikatan darah seperti ibu, ayah, kakak, kakek, nenek, paman, dan lain-lain. Lalu ada juga karakter, yaitu kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Nah, dalam karakter ini juga ada yang disebut ekstrovert, yang dimana karakter ini bercirikan individu tertentu suka bergaul dengan orang yang lain yang berada di lingkungannya. Dan juga ada karakter introvert, yang dimana seseorang yang tidak suka bersosialisasi dan cenderung suka menyendiri. Lalu di dalam identitas diri juga terdapat status sosial. Nah, yang ketiga ini yaitu mengenai materi kalimat sapaan. Kata sapaan ini digunakan apabila dua orang atau lebih hendak memulai suatu pembicaraan atau percakapan, atau juga ketika hendak meminta perhatian dari lawan atau rekan bicaranya. Dalam menggunakan kata sapaan ini, kita juga harus disesuaikan dengan usia, situasi, dan lawan bicaranya. Kalimat sapaan dibagi menjadi dua, yaitu kalimat sapaan kepada teman biasa yang biasanya menggunakan kalimat non formal, dan kepada yang lebih tua harus menggunakan kalimat yang formal, karena di dalam menyapa orang juga harus mengutamakan sopan santun. Nah, yang keempat ini yaitu mengenai materi dialog, epilog, dan prolog. Nah, dialog adalah sebuah percakapan, khususnya percakapan formal, bercakap-cakap, interaksi, pertukaran pikiran, dan ungkapan atau pernyataan. Nah, yang kedua yaitu mengenai prolog. Pada dasarnya, prolog merupakan pengantar naskah yang dapat berisi suatu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang tentang cerita yang akan disajikan. Lalu yang ketiga yaitu mengenai epilog. Nah, epilog adalah kata penutup yang mengakhiri sebuah pementasan lakon drama. Gunanya untuk menyimpulkan dan menarik pelajaran dari apa yang telah terjadi pada pertunjukan di atas pentas. Nah, materi yang kelima ini mengenai jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca itu sendiri yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memahami isi bacaan. Nah, bacaan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu membaca nyaring atau bersuara. Nah, membaca nyaring ini yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Nah, yang kedua itu membaca senyap atau membaca di dalam hati. Lalu membaca petunjuk. Nah, membaca petunjuk itu suatu kegiatan untuk membangun pemahaman terkait informasi mengenai suatu berupa arahan yang diberikan. Contohnya seperti resep obat. Materi ke-6 ini mengenai tata cara membaca puisi dan membaca teks. Nah, yang pertama itu membaca puisi. Dalam membaca puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ekspresi atau mimik wajah. Jika puisi yang dibawakannya tentang kebahagiaan, maka ekspresi pembaca harus tersenyum atau bahagia. Nah, yang kedua itu gerakan tubuh. Lalu yang ketiga itu intonasi. Nah, pembaca puisi yang baik mampu membaca puisi dengan intonasi yang sesuai, sehingga para pendengar puisi tersebut seakan hanyut dan terbawa emosi dalam puisi. Yang keempat yaitu mengenai artikulasinya.
seorang pembaca puisi haruslah memiliki artikulasi yang baik, kemampuan membaca puisi dalam menghafalkan sebuah kata, kejelasan vokal jelas menjadi poin penting dalam membaca puisi. Lalu yang kelima itu percaya diri. Membaca puisi diperlukan rasa percaya diri tingkat tinggi, karena saat membaca puisi berekspresi secara mendramatisir. Lalu yang selanjutnya itu membaca teks. Salah satu cara untuk membaca teks atau berita adalah dengan dalam teknik membaca nyaring. Membaca biasanya menggunakan berbagai cara, antara lain yang pertama itu dia menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas. Yang kedua, dia menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide yang lainnya. Lalu yang ketiga, menerangkan kata-kata yang tepat dan baik. Yang keempat yaitu menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir dan tujuan tercapai. Yang kelima, menjelaskan klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. Selanjutnya yaitu materi ketujuh mengenai menulis tegak bersambung. Nah, menulis tegak bersambung adalah menulis dengan menyambungkan huruf-huruf sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam menulis tegak bersambung? Yaitu yang pertama yaitu memperhatikan komponen huruf, bentuk, ukuran, jarak, kemiringan, serta kesejajaran dan kualitas barisannya. Lalu langkah-langkah menulis huruf tegak bersambung dalam buku tulis halus yaitu yang pertama mengenal bentuk-bentuk baris, kemudian menulis yang dimulai dari tepi bawah baris ketiga. Jadi menulis huruf sambung di buku tulis halus diletakkan tepat pada baris ketiga. Yang kedua, mengenal berbagai huruf sambung. Yang ketiga, ulangi terus menerus sampai hafal. Yang keempat, menulis huruf besar. Dalam menulis huruf besar juga dimulai dari tepi bawah baris ketiga. Yang kelima, jika telah mahir dalam menulis secara per huruf, dapat dilanjutkan dengan menulis kata yang dilanjutkan ke kalimat sederhana. Materi ke-8 yaitu mengenai ringkasan. Nah, ringkasan merupakan hasil kegiatan merangkum. Ada beberapa fungsi dalam ringkasan, yaitu yang pertama memudahkan dalam membaca gagasan utama dalam karya tulis. Lalu yang kedua, mudah dalam mengingat gagasan utama dalam karya tulis. Yang ketiga, mudah dalam memahami gagasan utama karya tulis. Yang keempat, cepat dalam mengingat kembali gagasan utama karya tulis. Nah, yang kelima, melatih kreativitas dalam pembuatan ringkasan. Berikutnya yaitu langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca. Pada langkah ini, pembuat ringkasan harus membaca dan mengkaji secara seksama bahan bacaan yang hendak dirangkum. Yang kedua, menyeleksi. Tujuan dari langkah kedua ini adalah untuk memilah-milah bagian inti dan bukan inti, menyeleksi ide pokok dan ide penjelasannya. Lalu yang ketiga yaitu menulis. Setelah ide-ide pengarang kita kumpulkan, kemudian kita tulis ulang dalam wujud yang lebih singkat yang berbeda dari wujud semula. Yang keempat yaitu membandingkan. Langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil ringkasan kita dengan teks aslinya. Inti bacaan ini direproduksi dengan bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai materi parafrase. Parafrase berarti menguraikan kembali suatu teks dalam bentuk susunan kata yang lain dengan tujuan menjelaskan makna yang bersembunyi. Parafrase digunakan sebagai teknik untuk menjelaskan sesuatu dengan menggunakan kalimat atau bahasa sendiri, namun memiliki makna yang sama. Setiap membuat parafrase penting untuk mengutip sumbernya. Jika tidak, dapat beresiko terkena plagiarisme. Berikut langkah-langkah membuat parafrase. Yang pertama, bacalah naskah yang akan diparafrasekan sampai selesai untuk memperoleh gambaran umum isi bacaan tulisan. Yang kedua, bacalah naskah sekali lagi dengan memberi tanda pada bagian-bagian penting dan kata-kata kunci yang terdapat pada bacaan. Yang ketiga, catatlah kalimat inti dan kata-kata kunci secara berturut. Yang keempat, kembangkan kalimat inti dan kata-kata kunci menjadi gagasan pokok yang sesuai dengan topik bacaan. Yang kelima, uraikan kembali gagasan pokok menjadi paragraf yang singkat dengan bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang dibuat oleh suatu organisasi atau instansi swasta maupun pemerintah. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirim oleh seseorang kepada anggota
keluarga, teman sejawat, atau orang yang telah dikenal baik secara pribadi. Nah, ciri-ciri surat resmi dan surat pribadi adalah surat resmi menggunakan kop surat atau instansi lembaga yang bersangkutan, sedangkan surat pribadi tidak menggunakan kop surat. Nah, yang kedua, surat resmi menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal, sedangkan surat pribadi tidak ada nomor surat. Yang ketiga, surat resmi menggunakan salam pembuka dan penutup yang membaku, sedangkan surat pribadi pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, surat resmi menggunakan bahasa baku atau ragam resmi, sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa bebas yang sesuai keinginan dari isi si penulis. Yang kelima, surat resmi menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Nah, yang kelima, surat resmi penulisan surat mengikuti format surat tertentu, tidak bebas, sedangkan surat pribadi menggunakan format yang bebas. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai formulir dan kwitansi. Formulir adalah sebagai lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data informasi yang bersifat tetap dan tidak tetap. Formulir mempunyai struktur, yaitu yang pertama ada kepala atau heading yang dimana berisi tentang nama lengkap, alamat, dan juga nomor teleponnya. Yang kedua yaitu instruksi atau instruction yang berisi tentang mengenai tata cara pengisian formulir dengan tepat dan benar. Yang ketiga yaitu ada badan atau body, yaitu mengenai data-data atau keterangan yang perlu diisi secara lengkap dan benar. Biasanya data itu tentang nama lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan data-data lainnya yang diperlukan. Yang keempat yaitu penutup atau closing, yaitu yang berisi tentang tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap dan dibubuhi tanda tangan. Nah, berikutnya itu kwitansi, yang dimana surat bukti yang menyatakan telah terjadi penyerahan sejumlah uang dari pemberi kepada penerima dan ditandatangani oleh penerima sejumlah uang yang ditulis pada surat tersebut. Struktur atau bagian-bagian kwitansi yaitu nama lengkap yang menyerahkan uang, jumlah yang diserahkan, tempat dan tanggal pembayaran, nama lengkap, dan tanda tangan si penerima. Materi yang terakhir yaitu mengenai pidato. Pidato atau speech yang merupakan salah satu kegiatan berbicara di depan banyak orang dalam rangka menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Tujuan dari pidato yaitu yang pertama memberikan suatu informasi kepada masyarakat, yang kedua memberikan pendidikan kepada masyarakat, yang ketiga memberikan informasi yang dapat mempengaruhi masyarakat, lalu yang keempat memberikan informasi yang menghibur masyarakat. Lalu langkah-langkah dalam menulis pidato, yang pertama yaitu menentukan tema pidato, lalu yang kedua mengumpulkan bahan-bahan pidato, yang ketiga membuat kerangka pidato seperti salam pembuka, pendahulu, isi pokok, simpulan, dan penutup. Yang keempat yaitu mengembangkan kerangka dari materi pidato yang sudah dikumpulkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.